إلى هذه النية ولكنة صلى إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله هو إليه وإني من الأنبياء المرسلين والأشهاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا سيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا Syekh Imam Tajuddin Abdul Fadil Ahmad rahimahullah wa ila khususan yang santri Maulana Sahib Abdul Halim Abdul membaik bin Buwajid Muwaddiratim Walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah dibahas tentang iradatu tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil hafiyah, yakni satu kehendak dan keinginan untuk kita semua bahwasanya apa saja yang telah Allah tetapkan padamu tentang asbab, kemudian kalian menginginkan tajrid, itu adalah disebut syahwatul khafiyah. Oleh karena itu, jangan kita melampaui batas di dalam memilih sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tentramkan terlebih dahulu hati dan akal pikiran kita, jiwa dan semua yang menyangkut di dalam diri kita. Dengan menjernihkan hati dan jiwa kita, insya Allah mudah-mudahan kita semua golongan orang-orang yang mendapatkan manfaat ilmu dari dunia sampai akhirat, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang tajrid di situ, yakni syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Kemudian pada kajian yang lalu pula telah disinggung tentang beberapa kehendak atau beberapa kemauan, beberapa iradah. Pertama disebut iradatut tabi', yang kedua iradatut tamanna, yang ketiga ialah iradatul haq. Ini yang insyaallah akan kita bahas bersama-sama. Anak-anakku semuanya, bahwa pengertian daripada iradah agar kita terlepas dari kehendak-kehendak diri kita,
Maka bahwa iradatut tabi yang ada pada diri kita yang dimaksud ialah iradah kehendak tabiat yang ditunggangi oleh nafsu-nafsu kita. Jadi iradatut tabi itu adalah kebanyakan orang awam. Karena iradatut tabi itu ialah iradah yang ta'aluk pada bahagian nafsu dan keluar daripadanya itu wajib hukumnya. Iradah yang dikehendaki di sini, iradah yang dikehendaki ialah nafsu, yakni kemauan-kemauan kita sebagai manusia dan layaknya kebanyakan manusia itu sering terjadi pada dirinya, bahkan setiap saat itu muncul iradatut tabi, yaitu kehendak yang diwarnai oleh nafsu diri kita. Nafsu-nafsu yang ada pada diri kita muncullah berbagai macam kehendak-kehendak, kemauan-kemauan, seperti nafsu yang telah dibahas pada kajian senja Ahad, ialah nafsu amarah, lawamah, dan sawalat. Yang sedang dibahas ialah sifat-sifat nafsu lawamah, termasuk sifat riya di dalamnya. Yang sedang dibahas riya jali dan riya khofi. Bukan hanya sekedar syirik jali dan syirik khofi, tapi ada sifat riya yang dimaksud riya itu khofi dan riya itu jali. Ini harus difahami oleh kita. Apabila kita tidak memahaminya dengan baik dan benar, akan menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Percayalah bahwasanya iradatut tabi ini adalah iradah yang kita wajib keluar dan wajib melawan daripadanya. Mungkin kalau didetilkan lagi, diurai lagi, iradatut tabi itu kayak apa sih sebenarnya? Contoh, kepengin makan serba enak dan selalu enak, itu boleh. Tapi pada saat tidak menemukan yang dikehendaki, ngamuk dan marah. Seperti seorang laki-laki yang merasa dirinya. Seorang laki-laki yang merasa dirinya itu sebagai laki-laki yang mampu menanggung-jawabi istri dan anak-anaknya, akhirnya dia akan merasa marah dan tersinggung karena apa yang diinginkannya tidak tercukupi, padahal istrinya repot di rumah, banyak pekerjaan, banyak yang lain-lainnya. Nah, laki-laki tidak mau tahu. Nah, kata tidak mau tahu dan inginnya dicukupi itu namanya iradatut tabi. Jadi jangan kalian mentang-mentang sebagai seorang laki-laki yang bisa menanggung-jawabi dan memberikan nafkah terhadap anak istri kemudian semena-mena menjadi imam. Tidak juga semacam itu. Kemudian iradatut tabi apalagi sih bagi wanita yang merasa tidak dicukupi oleh laki-laki, oleh suami. Akhirnya dia marah-marah. Dan terus marah-marah, itu ialah marahnya itu disebut iradatut tabi. Emang gak boleh Pak marah? Boleh. Marah yang macam apa? Marah yang disebut marah hudub, itu disebut hudub Allah. Marah karena Allah. Kalian boleh marah karena Allah. Marah terhadap anak karena anak tidak mau ibadah. Marah terhadap suami itu karena suaminya enggak mau menjadi imam yang baik dan benar. Marah terhadap istri karena istrinya tidak mau ibadah.
bukan karena makanan, bukan karena kepentingan-kepentingan nafsu, tapi lebih kepada kepentingan Allah. Itulah marah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperbolehkan pula oleh Rasulnya. Apalagi laki-laki merasa dirinya kuat, akhirnya dia melakukan KDRT sumpamanya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang-orang yang semacam itu, laki-laki yang semacam itu, beliau itu marah, bahkan menyatakan laisa minni, bukan golonganku. Wanita itu harus disanjung, wanita itu dilindungi, wanita itu adalah dikasihi. Tapi juga bukan berarti harus disemena-menakan. Itu yang sebenarnya. Kalau kalian mau menjadi imam yang baik dan benar, itu bagi laki-laki. Nah, kalau kalian menginginkan menjadi imam yang baik dan benar untuk istri, itu bukan irodatut tobi lagi. Intinya ialah irodatut tobi ialah kehendak yang diwarnai oleh nafsu. Nafsu manusiawinya, keinginan manusianya, suka marah, suka tidak yang tidak sesuai dengan kehendaknya, itu adalah ngamuk dan lain sebagainya. Itu tandanya orang yang sedang mengikuti kehendak nafsunya yang disebut irodatut tobi. Jadi kalian wajib keluar daripada irodatut tobi. Itu di sini ya. Anak-anakku semuanya, mengurai lebih jauh lagi itu lebih panjang lagi kalau mengenai tentang irodatut tobi. Pokoknya kalian bayangkan, kemudian kalian cerna ilmu-ilmu yang telah masuk, terutama ialah pengertian tentang nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Intinya ialah bukan nafsu yang baik yang dikehendaki di sini. Irodatut tobi itu nafsu yang buruk yang disebut nafsu majmumah, nafsu yang tercela, nafsu yang bawaannya kepengin maksiat, berbuat maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Itu irodatut tobi. Kalau kalian menjadi seorang salikin yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah seyogianya bahwa kalian itu melepaskan diri dari irodatut tobi, kehendak nafsu, seperti yang dijelaskan di sini, sahwatul khofiyah, sahwat yang tersembunyi, karena memang di dalamnya ada irodatut tobi. Kalau kalian ingin ibadah melulu, itu bukan berarti benar 100%. Karena apabila kalian ingin ibadah terus tetapi meninggalkan tanggung jawab kalian sebagai laki-laki, meninggalkan tanggung jawab kalian sebagai wanita, seorang istri, itu justru masuk pada sahwatul khofiyah dan golongan irodatut tobi. Anak-anakku semuanya, jadi benarlah mualbi yang menyatakan irodatu katajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas sahwatil khofiyah. Kehendakmu, keinginanmu mau tajrid, yaitu beribadah terus sampai harus meninggalkan sanak saudara, meninggalkan keluarga, istri dan anak-anaknya tanpa dibekali sesuatu apapun. Ini masuk pada golongan sahwatul khofiyah dan masuk pula golongan irodatut tobi. Jadi bukan berarti kalian menuju kepada Allah itu bagi yang sudah punya keluarga meninggalkan keluarga, tidak. Seolah-olah
kalian itu adalah menyongsong menuju kepada Allah. Seolah-olah kalian berlari menuju kepada Allah. Tapi justru kalian sedang menyongsong nafsu kalian. Seolah-olah kalian meninggalkan nafsu. Tapi justru kalian sedang menyongsong nafsu itu. Seolah-olah kalian menuju kepada Allah, tapi justru kalian meninggalkan Allah. Jadi kalau kalian nggak piawai, tidak bergantung, artinya tidak takzim dan taslim, nunut manut kepada pembimbingnya, pasti akan terjadi malapetaka di dalam perjalanan itu. Bisa tersesat-sesat karena tidak paham dan tidak tahu, dianggapnya itu baik, padahal tidak. Itu yang dikehendaki juga nafsu sawalat, yang talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, seolah-olah itu adalah benar padahal batil, seolah-olah ia itu adalah batil padahal benar. Jadi tidak bisa dicerna oleh pikiran, akalnya, dan tidak bisa dianalisa oleh pemahaman ilmunya, dan juga tidak bisa dilihat dengan jelas hingga bisa memfurqonkan tentang masalah yang batil dan yang hak. Anak-anakku semuanya, oleh karena itu hati-hati dengan irodatut tobi yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua itu disebut irodatut tamanna, yaitu orang-orang irodah, orang yang ahli tawajuh, yaitu seorang salikin, seorang salik, yaitu mereka itulah yang menghendaki kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kelakuannya seorang salikin. Nah, tinggal kalian ukur, pantas enggak sih saya sebagai seorang salikin, ataukah saya masih orang awam karena masih ada di irodatut tobi. Coba deh, setelah kalian mengaji pada malam ini dan kalian faham tentang irodatut tobi, irodatut tamanna, dan irodatul haq, insya Allah kalian bisa introspeksi dan bisa menggarisbawahi. Tidak perlu dikasih tahu ke orang lain, tapi kalian jujur kembali ke dalam diri. Oh iya, saya ini masih orang awam ternyata. Ilmunya saja begitu tinggi, tetapi kita sendiri masih ada di wilayah irodatut tobi. Ukur, coba renungkan baik-baik. Irodatut tobi, oke, udah itu Bapak uraikan semacam itu. Kita lanjut kepada irodatut tamanna, minnah, yaitu orang-orang yang mendapatkan minnah dari Allah. Makanya disebut irodahnya itu ialah orang-orang yang ahli tawajuh, orang-orang yang menuntut atau mengharapkan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendaknya itu, keinginannya itu ialah selalu cenderung kepada wilayah ruhania. Sebenarnya kalau berbicara wilayah ruhania, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas sekali bahwa kita itu disuruh untuk mengutamakan tentang urusan akhirat, yang berarti urusan agama, yang berarti urusan Allah dan Rasulnya. Walau kelanjutan ayatnya menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu abaikan pula, jangan kamu tinggalkan, jangan kamu singkirkan, jangan kamu lupakan tentang urusan duniamu, bagianmu tentang dunia itu. Maksudnya
utamakan, memang kita mengutamakan akhirat, tetapi bukan berarti kita meninggalkan dunia. Bukan berarti kita melupakan dunia, bukan berarti kita membelakangi dunia. Berjalanlah di atas titian yang hak, yang benar. Pakailah iradat tamanna, yaitu iradah yang menjadi irodahnya ahlu tawajuh, irodahnya para salikin, irodahnya ahlu tariq, yaitu yang kehendaknya selalu ingin mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah itu di mana-mana. Karunia Allah itu bertebaran. Jangan kira kalian di kantor itu tidak ada karunia Allah. Jangan kira kalian di pasar tidak ada karunia Allah. Jangan kira kalian di jalan tidak ada karunia Allah. Karunia Allah itu di mana-mana. Jangan kalian salah faham. Kemudian karunia Allah itu hanya ada di masjid saja. Karunia Allah itu hanya ada di majelis saja. Karunia Allah itu hanya ada di tempat-tempat ibadah saja. Tidak semacam itu. Yang disebut minnah dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan memberikan di mana saja, kapan saja. Yang terpenting ialah sebagaimana yang telah Bapak jelaskan pada kajian yang lalu, utamakan dalam segala hal itu ialah urusannya dengan Allah. Utamakan segala pekerjaan itu urusannya dengan Allah. Maka orang-orang yang menjadikan setiap pekerjaan itu urusannya dengan Allah, itu selalu diawali dengan bismillah. Yang dimaksud diawali dengan bismillah ialah sebelum mengerjakan sesuatu apapun, di samping membaca bismillah, dia juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, supaya kalian jangan salah faham. Kalian bagi yang bekerja mau kerja, bagi yang dagang mau dagang, bagi yang ngurus rumah tangga, uruslah rumah tangganya. Tapi awali pada saat pagi kalian mau berangkat atau mengerjakan sesuatu apapun, ialah bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan nama-Mu ya Allah, saya serahkan sepenuhnya segala urusanku kepada-Mu. Saya pasrah, saya tawakal karena saya tidak ada daya dan upaya. Maka di dalam hatinya seolah-olah niat ingsun, niat ingsun luruh rejeki kanggo sangu ibadah. Nah itu loh. Kalau nggak ngerti berarti ini bahasa apa nih ya? Jadi ya memang begitu. Niat ingsun luruh rejeki kanggo sangu ibadah, itu niatnya. Jadi niat saya bekerja meraih rezeki untuk bekal ibadah, itu loh. Jadi selalu kalian digarisbawahi di situ, diikutkan untuk bekal ibadah. Bukan untuk hura-hura. Bukan niatnya, saya mau nabung untuk masa depan anak saya. Salah, percayalah. Salah. Untuk bekal ibadah. Kalau sudah untuk bekal ibadah, membesarkan anak, menyantuni anak, memberikan fasilitas terhadap anak, itu juga ibadah. Tapi kalau niatnya kalian untuk masa depan anak, tidak masuk kategori ibadah. Dan itu bukan masuk golongan iradatu tamanna. Jadi semua itu tergantung pada niatnya. Benar sekali kalau hadis menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesuatu apapun itu tergantung pada niatnya. Awas loh.
tiap-tiap apa saja, pekerjaan apa saja jadi sesuai dengan niatnya. Bahasanya itu sederhana, tapi karena disakralkan, itu akhirnya menjadi ibadah. Coba deh. Itu menjadi ibadah. Kalian pengen tahu bahasa sakral yang kalau tanpa ada kalimat ini, orang itu menjadi maksiat. Tapi karena hanya ada kalimat ini, sama-sama diketahui dan disetujui, menjadi tidak maksiat. Apa contohnya? Contohnya ialah ijab qabul dalam akad nikah. Itu kan sakral, disakralkan, diniatkan. Walinya menyatakan, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama ABCD. Dengan mas kawin sekian, diutang, walaupun diutang sekalipun. Bisa jadi dikredit, boleh enggak? Boleh, mas kawin dikredit. Dengan mas kawin 100 juta dikredit setiap bulan 1.000. Sampai mati itu baru selesai tuh ya. Dikredit boleh, yang wajar, tapi kemudian yang dinikahkan langsung saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut tunai, sah. Tanpa ada kalimat itu zina hukumnya. Tapi ada kalimat itu jadi enggak zina. Ada kalimat itu tapi enggak sakral, tetap zina. Contohnya di jalan ada orang cakep, kenal. Mau kemana? Mau ke pasar? Sini dulu. Kenapa? Nikah yuk. Ayo. Ya udah saya nikahi ya. Iya. Enggak sah itu hukumnya. Kenapa? Karena tidak disakralkan. Jadi harus disakralkan. Ijab qabul di dalam jual beli juga sama. Dulu itu kalau anak-anak santri, itu kalau ke pasar, itu kalau ijab qabul itu, ini banget langsung nih. Saya beli ya, iya, harganya berapa sekian ya, boleh enggak? 100, boleh. Halal ya, halal. Sah. Udah, jabatan tangan. Itu sampai begitu. Kalau di Arab masih ada halal, 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 haram, halal, gitu loh. Ya kan? Udah. Kalau nggak boleh ya bilangnya bakhil gitu loh. Disebutnya bakhil. Itu ya. Itu karena apa? Sakral. Kalau nggak sakral jadi sebuah kemaksiatan. Kalau kemaksiatan dilakukan bahaya bagi anak muda, contohnya kalian semua ya. Tolong, kalau kalian ingin mendapatkan keturunan yang baik dan benar, maka jangan kalian melakukan dosa di saat di saat kalian belum nikah. Yaitu apa istilah anak-anak sekarang? Pacaran. Di dalam Islam enggak ada istilah pacaran. Yang ada ialah calon istri atau calon suami. Selesai. Jadi tidak ada istilah pacaran. Ini istilah pacaran itu istilah sekuler sebenarnya. Yang ada ialah calon suami, calon istri. Nah kalau tradisi di Indonesia kan sudah ngaco. Karena apa? Karena diwarnai oleh irodatut tobi. Contohnya kalian jadi orang tua saja, hati-hati kalian jadi orang tua yang punya anak gadis. Sudah dilamar, orang tuanya laki-laki sudah datang, setelah datang dilamar belum sah padahal itu seolah-olah kayak semi nikah. Jadi anak kalian dibawa kemana saja rasanya kalian tuh aman, merasa aman. Padahal tidak boleh. Saya, anak-anak saya semuanya kalau ada yang sedang datang, saya suruh datang wajib nikah. Kalau enggak boleh. Nah itu semacam itu. Itu hampir semuanya nikah. Jadi kalau mau urusan apa-apa jadi halal. Jalan kemana saja kalian halal. Enak kalian tuh semuanya datang ke saya suruh nikah. Senang sama anak saya nikahkan langsung. Nah, mas kawinnya 30 juz Al-Quran, baca segitu. Tungguin. Sama siapa? Serah sama siapa tuh. Ya.
30 juz baca Al-Quran, terus baca terus. Syaratnya apa? Pokoknya 1 malam wajib tamat baca Al-Quran. Gempor ini urusannya nih bapak nih, ya enggak deh, udah gitu lah. Orang Sayyidina Ali juga mas kawinnya itu, 30 juz tamat. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk irodatu tamanna nih. Jadi bukan irodatu tobi namanya, irodatu tamanna. Rasulullah melempar ke para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menghatamkan dalam 1 malam 30 juz Al-Quran? Dah tuh. Semua sahabat pada menghafalkan. Pas pagi setelah subuh ditanya oleh Rasul, gimana? Aduh ya Rasulullah, saya cuma baru 15 juz. Yang lainnya saya baru 20, yang lainnya saya baru 10 ya Rasulullah, nggak kuat tidur. Terus udah. Terus tiba-tiba Ali datang, gimana Ali kamu? Tamat saya. Serius tamat. Para sahabat bengong semua. Perasaan lu dari semalam tidur mulu deh Li. Kenapa bilang tamat? Tamat, saya nggak bohong, masa bohong itu di hadapan Rasul. Kenapa Li? Gitu. Saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali, setelah baca saya tidur. Lah, kenapa? Lah kata engkau bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, tuh nilainya sama dengan 30 juz membaca Al-Quran 30 juz. Rasulullah cerdik kamu ya Ali. Dapat deh Fatimah akhirnya, ya. Suruh baca. Makanya kalau kalian saya bilang mas kawin 30 juz Al-Quran, boleh Pak gitu. Baca kulu bukan itu maksudnya, Ya saya lebih pintar lagi, guru masa kalah sama murid. Ya, sudah. Anak-anakku semuanya, kita kembali lagi ya ke persoalan kita, yaitu irodatu tamanna ya. Jadi irodatu tamanna ini ialah irodah, artinya kehendak yang artinya kehendak, keinginan untuk mendapatkan, meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Intinya semacam itu. Jadi kalian melakukan apa saja itu adalah karena mengharapkan karunia Allah. Oleh karena itu, Bapak jelaskan karunia Allah itu di mana saja. Rizki itu karunia Allah. Rizki harus dijemput dengan kerja. Rizki harus dijemput dengan dagang. Rizki harus dijemput dengan bisnis dan banyak lagi cara menjemputnya. Jangan salah paham bahwasanya karunia Allah itu aja di masjid saja, sholat, puasa, zakat, dan macam. Tidak. Justru kalian pada saat sedang kerja itu kondisi kalian bisa jadi dalam menjemput karunia Allah. Berarti kalian ada pada irodatu tamanna. Karena apa? Niat pertamanya itu ialah untuk bekal ibadah. Atau diniatkan dalam hati, ya Allah. Pakai bahasa kalian deh, daripada bahasa Arab itu kalian bingung. Pakai bahasa, ya Allah saya niat mau dagang untuk menafkahi anak dan istri sebagai amanatmu. Tanggung jawabku ya Allah gitu loh. Berilah keberkahan kepada kami. Jalan. Nah kalian jalan di situ, itu kalian dalam kondisi ibadah. Karena kalian berjalan di titian irodatut tamanna. Itu yang dikehendaki. Jadi walaupun dagang atau ke kantor sama saja. Karena niatnya itu. Jadi jangan sampai salah paham. Nanti kalian, saya mau nggak mau kalau kerjakan irodatut tobi. Salah. Karena salah niat. Kalau kalian kerjanya, wah saya mau bekerja buat apa? Ntar mau buat kumpul-kumpul, buat apa? Pokoknya buat kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul apa sih? Ya kumpul-kumpul ntar tahun depan kan mau ada pesta. Udah lain. Tapi kalau kalian yang bujangan, saya niat bekerja mau cari rezeki yang banyak untuk apa? Untuk menikahi seorang wanita. Karena nikah saya tahu bahwa nikah itu hukumnya sunnah.
Jadi ibadah juga. Wah mau mau kerja untuk apa? Untuk mudah-mudahan nanti dapat bajak untuk liburan. Udah itu irodatut tobi. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya kalian benar, benar jadinya. Makanya disebut di sini ahlu tawajuh, orang yang ahli menghadap. Orang yang ahli menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu sikap seorang salikin. Makanya seorang salikin itu selalu berpijak pada titian Allah. Seorang salikin berpijak pada titian Allah karena semuanya dikembalikan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kalian baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang harusnya memang itu adalah hanya untuk Allah, akhirnya terbelokkan lebih kepada nafsu. Nah, nafsu-nafsu yang ada pada diri kita itulah teman-teman kita, itulah pendamping-pendamping kita. Bapak sudah jelaskan itu yang disebut dan diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap manusia itu ada korinnya, ada pendampingnya. Pendampingnya apa sih? Ialah nafsu-nafsu kita, yaitu jin-jin yang ada pada diri kita, yaitu yang menyelinap di dalam nafsu. Kalau nafsunya majmumah, akhirnya disebut setan. Kalau nafsunya mahmudah, disebut ialah malaikat. Itu hakikatnya semacam itu. Kalau orang Jawa bilang itu disebut sedulur papat, yaitu saudara yang 4 yang ada di dalam diri, gitu loh. Yang disebut 4 ke 5 pancer, gitu. Itu istilah lagi. Ada 4, kemudian yang satunya adalah diri. Yang 4 itu ialah nafsu. Nah itu semua adalah nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Itu yang akhirnya memola pada diri kita, yang akhirnya pula menjadi irodatut tobi. Tapi kalau irodatut tamanna ialah nafsu-nafsu yang baik. Jadi kalau nafsu yang buruk disebut irodatut tobi, nafsu yang baik itu disebut irodatut tamanna gitu. Yaitu orang-orang yang ahli tawajuh, yang semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya. Kemudian selanjutnya ialah irodatul haq. Maka irodatul haq ini ialah irodah yang ta'aluk kepada ikhlas dan hakikatnya mensucikan yang dikasihi daripada najis syirik jali dan syirik khafi. Wah ini dasar lagi ya. Syirik yang khafi itu seperti bahwa kalian menganggap ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Atau seperti di dalam kitab Ad-Durrun Nafis menyatakan bahwa barang siapa yang menganggap perbuatan itu terbit dari makhluk dan kembali kepada makhluk, itu masuk golongan syirik khafi. Kita tidak akan membahas syirik khafi maupun syirik jalinya. Tapi kita bahas ialah bagaimana yang disebut irodatul haq, yang ta'aluk artinya, yang cenderung artinya, yang posisinya pada pengertian ikhlas. Jadi irodatul haq ini adalah irodah yang ikhlas yang dapat mensucikan. Artinya pekerjaannya ialah mensucikan, membersihkan sesuatu apapun yang dicintainya. Dengan kata lain, ia tidak akan mencintai sesuatu apapun selain Allah. Kalau kalian masih menyukai dan mencintai dunia, maka itu belum masuk kepada irodatul haq. Karena apa? Belum terbersihkan hati dan jiwa kalian. Jadi tidak boleh di dalam hati itu ada rasa cinta.
suka terhadap sesuatu selain Allah hingga sukanya itu mengalahkan kesukaanmu, kecintaanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini sampai Rasulullah Sallallahu menyatakan di dalam hadisnya, dan hadis ini adalah hadis muttafaq alaih, yaitu bahwasanya la yu'minu ahadukum, tidak akan disebut kamu orang yang beriman, tapi dimaknakan secara umum belum sempurna keimananmu, itu lebih lebih moderat, yaitu lebih luas istilah, belum sempurna keimananmu hingga engkau mencintaiku, ahabba, hingga engkau mencintaiku melebihi cintanya daripada anak-anakmu, orang tuamu, bahkan di akhir hadis wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhannya. Jadi yang dikehendaki di sini ialah cintailah Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun yang ada pada diri kita, baru kita masuk golongan orang-orang yang sampai ke irodatul haq. Selama kalian belum mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, belum bisa. Belum disebut irodatul haq. Karena yang disebut irodatul haq ialah orang-orang yang sampai cintanya itu tidak terabaikan. Artinya cintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian ingin dicintai Allah, maka jangan mencintai selain dirinya. Jika kalian ingin dicintai Allah, jangan kalian mencintai selain dirinya. Jika kalian ingin dicintai saudaranya, maka jangan kalian mengharapkan sesuatu yang ada padanya. Itu kalimatnya semacam itu kalau kalian baca, ya. Kalau kalian baca di kalam hikmah, yaitu di diagram Nur Muhammad. Jadi kalau kalian ingin dicintai Allah, ya tentu saja jangan mencintai selain dirinya. Kalau tidak, nggak bisa. Karena apa? Allah tidak bisa diduakan. Nah, di sini disebutkan ikhlas karena membersihkan semua yang dikasihi, mensucikan semua yang dikasihi. Jadi pekerjaannya kalau ingin kalian sampai kepada irodatul haq ialah menjernihkan segala apapun yang ada di dalam diri kalian. Apapun yang kalian cintai itu harus kalian singkirkan. Artinya jangan menempati pada posisi utama. Bukan berarti kalian tidak boleh. Nah terus bagaimana kalau saya sebagai suami mencintai istri, mencintai anak dan sebagainya, apakah salah? Enggak salah. Yang salah itu apabila kalian mencintai anak dan istri melebihi dari cintanya terhadap Allah dan Rasulnya. Saya mencintai istri enggak melebihi cintanya terhadap Allah dan Rasulnya. Tapi saat kalian mendapatkan panggilan Allah, kalian diam. Terus mana yang benar? Yang benar itu ialah ternyata kalian masih lebih mengutamakan keluarga daripada Allah dan Rasulnya. Kalian lebih mencintai apa? Contohnya, mencintai harta kalian. Nah pada saat Allah memanggil, contohnya panggil, ayo panggil. Panggil apa? Ini. Nah kalian sekarang lihat kan karpetnya, bagus banget ini ya. Nah ini hasil pilihan Sekjen Akmaliyah ini. Ya. Hasil pilihan Ibu Dewi. Ya. Itu cakep kan itu. Kalau kalian empuk, ya. Sholat gak perlu bawa sajadah lagi. Yang bawa sajadah itu namanya dongki. Gitu. Yang bawa sajadah, yang ngapain orang udah enak ini, kalian torekot nanti enak, udah nggak kemeng, ya. Artinya ya udah, artinya ini
Di bawah kalian udah harusnya nggak sakit ya. Udah enak, udah nyaman, tinggal dirawat. Ini adalah rumah rohania kalian, ini kampung rohania kalian. Dan itu yang masang ini semua, kan kalian semua yang memenuhi panggilan. Pada saat dipanggil, yuk pada merapikan, mempercantik, memperelok rumahnya. Nah, dengan untuk ibadah siapapun yang ikut. Nah, untuk karpet ini, itu Allah melipat gandakan semuanya. Kalian tuh saling sharing akhirnya. Ini semuanya kalian di sini kan ini mendapatkan, ini semua di sini kan ini berapa nih, berapa ratus orang. Nilai pahalanya apa? Satu, kalian itu diampuni dosanya oleh Allah. Itu satu tuh, ya satu. Kalian duduk di atas karpet ini. Berarti jumlah semua kalian ini itu masuk pada satu orang yang ikut karpet ini. Tapi saya kok nggak dikasih tahu, Pak? Ya nggak tahu itu masalah urusannya itu, kalau itu ya. Urusan siapa itu urusan pengurus itu. Nah, itu berarti kalian semua nilainya coba. Kalau ini ada 1000 orang, berarti kalian 1000 kali diampuni oleh Allah. 1000 kali, kalau setiap satu kali ampunan itu 1 tahun, 1000 tahun kali diampuni oleh Allah. Gak perlu Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, loh iya kan, diampuni semuanya. Ya, dan ini setiap pengajian loh. Jadi setiap pengajian nilai pahalanya itu dikumpulkan tanpa mengurangi. Nah contoh, lah di sini ada orang 10 Pak yang ikut karpet semua sini, oh ikut wakaf karpet. Terus gimana? Ikut wakaf karpet ya sudah, kalau begitu 10 orang ya sama. Tanpa mengurangi, contohnya ini orang 1000, dia tetap dapat 1000. Yang satunya dapat 1000, tetap dapat 1000. Jadi dihitung semua, diberikan oleh. Itu istimewanya MLM Allah itu. Ya. Kalau MLM-nya apa tuh manusia kan yang menjadi korban yang paling bawah. Nah, yang buncit, nah itu loh ya. Yang paling belakang itu pasti yang jadi korban. Tapi MLM-nya Allah, multi level marketingnya Allah, itu semuanya dapat tanpa terkurangi. Itu istimewanya. Bayangkan sih, kalian, apalagi kalian yang berani merawat ini, wah itu istimewa banget itu. Karena itulah dalam bentuk wakaf. Istimewa dan selama masih ada itu, selama setiap satu minggu kan pengajian ada berapa kali itu, 4 kali ya. Ahad pagi, senja Ahad, malam Sabtu, kemudian malam Rabu. Ya Allah, rasanya iri deh. Kalau enggak ya. Terus Bapak ikut wakaf karpet enggak? Ikut, lihat yang di atas, malah paling gede saya tuh. Loh ya serius loh ya. Saya kalau mempelopori apa-apa, saya tidak mau terkena ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak memperbuatnya? Sesungguhnya Allah amat besar kebencian, murka Allah pada orang yang mengatakan tetapi tidak memperbuatnya. BM Pas contohnya. Ini contoh-contoh lain lagi supaya kalian paham bahwa saya itu tidak hanya ngomong saja. BM Pas contohnya. Ayo, sebulan berapa tuh? Setiap bulan dibajetin minimal 5.000 sampai 50.000. Kalau kalian kan kebanyakan milihnya yang minimal. Nah itu. Karena apa? Ya karena ya nggak apa-apa sih. Nah itu loh. Daripada enggak kan. Nah itu minimalnya. Tetapi kalau kalian mau mendapatkan hadiah, kan maunya yang banyak. Yang paling gede. Tapi kalau disuruh pilihan, suruh pilihan untuk ibadah, cari minimal. Dan itu sudah tradisi loh. Di mana-mana. Saya terus terang saja, ini saya bukan cerita, saya ngelihat sendiri dan saya lagi berdiri di pintu. Itu waktu itu terjadi di Al-Qasim. Itu bukan cerita karangan, bukan cerita benar gitu loh. Orang yang kayaknya bapak-bapak agak tua gitu loh.
Dia pakai agak jas gitu, sarung gitu, kemudian di jasnya itu ngerogoh kantong gitu loh. Itu memasukkan kotak. Dia itu pas ngambil, dia ngambil waktu itu tahun 88 atau 89-an lah. Saya masih di sana, saya masih memimpin sekolah di sana. Karena saya yang membangun dan saya merintis semuanya. Itu di daerah RW 01. Dia itu yang keambil itu kalau nggak salah waktu itu 50 ribuan. Dia itu mau dimasukkan 50 ribuan, dia kaget masukin, astagfirullahaladzim, masukin. Itu saya mau ketawa nggak jadi, langsung saya belok itu, tadium itu. Saya bilang, pas dia ngambil itu bukan 5 ribuan, 500-an. Kesek delegasi. Alhamdulillah, ngasih 500, alhamdulillah untuk Allah. Dia pengen masuk surga cukup 500, murah amat surga ya. 500 itu zamannya nggak bisa loh. Buat apa tuh? Buat apa namanya? Buat masuk neraka aja susah. Apalagi masuk surga. 500 mau masuk surga? Kalian masukin kotak sana. Oh, saya mau masuk surga. Berapa? Ngasih cuma 5.000, cuma 5.000 zaman sekarang. 5.000 mau masuk surga. Kalian mau masuk neraka dengan uang 5.000 nggak bisa. Percaya deh. Buat apa coba? Mau buat apa coba? Mau kalian beli minuman keras, 5.000 nggak dapet. Terus mau buat apa? Mau buat beli bensin 1 liter nggak 5.000. 1 liter itu 10.000 sampai 11.000 nanti loh. Terus mau beli apa lagi? Mau buat deketin perempuan, ya ampun, orang buta, perempuan buta aja nggak bakal ngelirik nanti loh. Karena nggak punya mata nanti loh. Kan begitu, iya. Coba deh, kan gak kebayang ya. Nah, jadi kalian kadang-kadang milih gitu loh, itu sama bapak-bapak gitu tuh, bapak-bapak kecil gitu. Saya terus terang, dia mau dikasih oleh Allah anugerah malah istighfar, astagfirullahaladzim, masukin lagi, dia ambil pas 500-an atau 50-an lah, pokoknya dia ada 500-an 50-an langsung dimasukin. Baru masukin, alhamdulillah, masuk kucruk sholat gitu loh. Pas sholat dia keluar, keluar ini saya perhatikan orang ini orang mana gitu. Keluar hujan itu agak licin, keserosot jatuh, curut gitu loh. Nah lu karena alhamdulillah 500 itu saya pikir nyerosot, makanya kalian kalau mau masukin uang ratusan ribu kemudian masukin lagi terus masukin 5.000-an, turun tangga jatuh saya yakin tuh. Jatuh. Kan bisa jadi tuh ya. Udahlah saya kira kita lanjutin aja, nanti gak selesai-selesai ya. Jadi anak-anakku semuanya, jadi iradatul haq itu adalah dia menuntut ikhlas. Sesuatu yang dicinta itu harus kita bersihkan ya. Seperti Bapak contohkan. Nah kalau Bapak contohkan ikuti. Nah, ikuti seperti BM PAS, percaya deh. Kalian tanya ke pengurusnya. Kurasa kalau yang naruh yang paling gede saya, gitu loh. Saya yakin gitu loh. Saya naruh langsung, dah tuh untuk BM PAS gitu loh. Saya paling gede loh. Di antara yang lain loh. Mungkin kalau ketua 5 juta, ini ada 5 juta, kemudian Bani Hizbul, cucu-cucu sampai 10 juta, apa berapa 11 juta lah. Saya pertama 15 juta, saya tambah lagi, dapat hadiah dari cucu 2,5 juta, masukin lagi, udah berarti 17,5 juta. Nah itu, hitung deh, saya seumur hidup aja lah pokoknya. Tapi kalau saya ada rezeki, saya masukkan lagi. Jadi bukan berarti BM PAS itu patokannya 5.000 terus umur-umur, berarti kamu ingin mendapat rezekinya tuh senilai itu. Karena ini adalah bukan simpan pinjam, melainkan sodaqotun jariyah, hampir sama dengan wakaf. Yang orang itu adalah akan mendapatkan nilai pahala selama orang itu hidup. Karena apa? Yang ditolong oleh BM PAS adalah orang-orang yang artinya salikin-salikin, diutamakan salikin-salikin yang terlibat rentenir dulu. Baru adalah urusan lain, itu yang diutamakan.
Nah setelah dia lepas dari terlibat rentenir, dia juga membantu ke yang lainnya lagi, baru dibantukan ke yang lain, dan semuanya kan itu dinikmati oleh salikin. Dan salikin yang akhirnya ibadah, maka ibadahnya salikin tersebut itu nilainya kita dapat semua. Pokoknya makin banyak yang pernah mendapatkannya, makin banyak pula orang sesuai dengan nilai sodaqotun jariyah, makanya disebut soja singkatannya. Itu jangan disamaratakan aja, ratakan tiap bulan 5.000. Ya enggak, mana namanya sedekah jariyah itu fluktuatif. Kalian bisa jadi bulan ini, alhamdulillah saya bulan ini dapat rezeki banyak. Mau saya ke BM Pas itu 100 juta. Saya pikir kelengar kali itu. Ya bisa jadi, saya mau ke BM Pas ini 1 juta, bulan ini saya bisa jadi cuman cuman 5.000, tapi bulan depannya ternyata punya uang 100.000, bulan depannya lagi punya uang 200, itu nggak ada masalah. Itu lain daripada hadiah, lain daripada zakat infak. Jangan kemudian kalian di mayoritas, udahlah sekalian itu sebagai zakat infaknya, salah, nggak sah. Gitu loh. Karena ini adalah disediakan soja untuk tolong menolong di antara kita. Anak-anakku semuanya, itu contoh-contoh gitu. Jadi seperti kalian semuanya, itu contoh. BM Pas adalah panggilan Allah melalui Bapak. Kalian mau ikut enggak? Kalian mau datang enggak? Kalau kalian gak mau datang, jangan ngomong kalian adalah mencintai Allah. Jangan ngomong kalian adalah mencintai mursyidnya. Jangan ngomong kalian mencintai Rasulnya. Jangan deh. Nggak ada itu. Karena pembuktian itu penting. Pembuktian itu penting. Ya. Karena apa? Itu dari kita untuk kita. Karena itu adalah bentuk bagaimana Bapak memikirkan supaya salikin salika tidak terlibat rentenir. Karena banyak salikin salika itu adalah yang terkena rentenir tanpa disengaja. Apalagi ada yang udah marak ini pinjol atau. Kalau kalian suka pinjol, pasti lama-lama benjol kalian tuh. Ya kan? Pasti itu. Kenapa? Udah bengkak gak karuan dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang lain. Jadi banyak sekali panggilan Allah. Sengaja. Dan Bapak sengaja memanggil kalian sebagai kepanjangan dari panggilan Allah. Kalau kalian mau, saya nggak dipanggil-panggil sama Allah kok Pak. Kapan? Gitu loh. Orang dipanggil terus kalian aja nggak denger. Ya kok kenapa Allahnya nggak datang-datang? Ya Allah, ya Robbi gitu. Emang siapa lu? Gitu loh. Didatangin Allah gitu loh. Ya Allah gitu. Bukan begitu. Yang namanya panggilan Allah itu adalah mursyid kalian memanggil itu sama dengan panggilan Allah. Azan itu sama dengan panggilan Allah dan semuanya panggilan Allah. Jadi kalau mursyid kalian ngajak bersegera, fafirru ilallah, ayo berlari menuju kepada Allah. Itu sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kalian lebih mengutamakan panggilan Allah ketimbang panggilan iradatut tobi. Itu yang dimaksud. Itulah yang disebut orang yang menjernihkan, membersihkan semua yang dicintainya, semua yang dikasihinya. Jadi kalau saya memanggil, itu bukan berarti kalian semua termasuk keluarga saya, keluarga secara lahiriah. Anak-anak saya, bahkan cucu-cucu saya semua ikut. Itu contoh-contoh. Jadi kalau kalian ingin tahu diri kalian itu adalah benar enggak sih? Status kalian ada di mana sih? Iradatul tobi, iradatul tamanna, atau iradatul haq. Iradatul haq mungkin kita kadang-kadang. Andai saja kalian tahu hakikat, ya, apa yang ada di akmaliyah dan perwujudannya, niscaya kalian akan ngesot dan datang walaupun kalian harus harus tertatih-tatih sekalipun pasti akan datang. Pasti akan memenuhinya. Itu kalau tahu hakikatnya, kalau tahu yang sesungguhnya. Itu kalau salikin yang sudah benar-benar paham, pasti itu tidak akan dia berpaling pada seorang jua pun. Karena sudah mencapai pada
hakikat ihsan pada kajian yang lalu. Jadi yang harus digarisbawahi di sini ialah irodatut tobi itu ialah irodah yang diwarnai oleh nafsu dan wajib keluar daripada irodatut tobi. Yang kedua irodatut tamanna, ini martabatnya seorang salikin kebanyakan karena dia selalu ingin mendapatkan dan menuntut karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga ialah irodatul haq, ialah irodahnya sebenarnya kebanyakan para arifin billah. Tapi banyak pula para salikin di mana pekerjaannya, tanda-tandanya selalu membersihkan sesuatu yang dicintai, yang dikasih, yang melekat di dalam hati. Cinta terhadap sesuatu selain Allah. Nah, oleh karenanya Bapak anjurkan apabila kalian mendengarkan ada panggilan Allah, bersegeralah mendatanginya. Mendatanginya di sini bukan berarti datang secara fisik saja. Datangnya itu sesuai dengan panggilannya. Itu yang dimaksud. Anak-anakku semuanya. Kemudian irodatul haq ini adalah ta'aluk kepada ikhlas. Ikhlas itu ialah tauhid. Orang tidak akan ikhlas kalau tidak belajar dan mengamalkan ilmu tauhid. Sedangkan kalian diberikan ilmu pelajaran tauhid dan hakikat. Mulai dari akhlak dan tauhid, tauhid dan hakikat, kemudian hakikat dan makrifah. Itu 3 tahapan gitu ya. Nah, yang harus kalian pahami di sini bahwa ilmu yang mengalir itu ilmu yang akan menyebabkan atau menjadikan diri kalian berwujud atau beretikad dalam hati itu adalah menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Jadi karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang ahli tauhid. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah surat tauhid. Tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya, yang ada ialah tauhid. Maka kalau kalian tidak mengamalkan tauhid, selamanya tidak akan mencapai kepada derajat ikhlas. Itu wahai anak-anakku semuanya. Semoga kita semua golongan orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin dinan Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum jama'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.